Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya untuk mata kuliah manajemen kualitas. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang terkait dengan pendekatan input, proses, dan output. Mengapa dalam manajemen kualitas kita penting memahami pendekatan input, proses, dan output? Sebagaimana kita ketahui bersama, untuk menghasilkan sebuah produk, baik berupa barang maupun jasa, maka sebuah organisasi menghasilkan produk tersebut di dalam konteks sebuah sistem. Sistem artinya kumpulan dan juga interaksi dari sekian banyak komponen atau elemen-elemen yang saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan satu tujuan tertentu. Di dalam organisasi ada perencanaan, ada kemudian pelaksanaan, ada pengendalian, ya, hingga kemudian tindakan-tindakan koreksi yang kemudian diambil. Mempelajari mutu sebagai sebuah sistem artinya kita melihat seluruh komponen-komponen tadi dalam rangka perbaikan mutu. Untuk menghasilkan sebuah output, kalau kita bicara tentang pendekatan sistem, maka output yang baik hanya mungkin dihasilkan dari proses yang baik. Dan proses yang baik hanya mungkin dihasilkan dari input yang baik. Apa yang disebut dengan proses itu? Proses merupakan aktivitas yang saling terkait dan didukung oleh sumber daya dan pengelola sehingga mampu mentransformasi atau mengubah input menjadi output. Proses adalah, kalau dalam konteks manajemen operasi, adalah upaya untuk memberikan nilai tambah kepada input sehingga outputnya nanti bisa punya nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan atau bagi konsumen. Nah, ketika kita berusaha untuk memahami bagaimana cara menghasilkan output yang berkualitas, maka dengan pendekatan sistem kita akan berpikir bukan hanya sekedar di hilir, yaitu tentang outputnya, tapi bagaimana kita bisa melakukan perbaikan kualitas baik pada aktivitas maupun juga pada inputnya. Sebagai contoh, misalkan ini sebuah proses utama dari pelanggan. Pelanggan punya preferensi sendiri terhadap permintaannya, yang kemudian preferensi atau keinginan pelanggan tadi ditangkap misalnya oleh bagian pemasaran atau bagian penjualan. Kemudian bagian pemasaran atau penjualan akan mengirimkan pesan tadi kepada bagian produksi. Ini, pasar saya minta seperti ini, pelanggan saya minta produk yang warna merah dengan ukuran seperti ini, dengan karakteristik seperti ini. Maka tugas bagian produksi untuk menghasilkan produk sesuai dengan deskripsi dari bagian pemasaran tadi atas interpretasi mereka terhadap preferensi pelanggan. Kemudian bagian produksi tentu akan berpikir, untuk bisa menghasilkan produk yang seperti tadi, maka diperlukan apa saja inputnya, apa saja bahan bakunya, apa saja bahan-bahan atau sumber daya yang diperlukan. Maka dia akan menghubungi bagian pembelian untuk memproses itu lebih lanjut. Bagian pembelian kemudian akan menseleksi pemasok. Dari sekian banyak pemasok, mana pemasok yang sesuai dengan deskripsi dari yang dibutuhkan oleh bagian produksi. Kemudian bagian pemasok akan mengirimkan barang tadi ke gudang, ya, untuk disimpan di situ. Lalu ada bagian QC, yaitu untuk memeriksa apakah barang-barang yang dikirimkan oleh pemasok tadi sudah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan ataukah tidak. Apakah kualitasnya diterima atau ditolak. Nah, kemudian dari situ barang kemudian akan diproduksi, dikirimkan kepada bagian pemasaran kemudian akan mengirimkannya ke bagian pelanggan. Ya. Ini adalah satu rangkaian proses, sehingga kalau kita ingin memuaskan pelanggan, maka kita tidak cukup mencukupkan diri hanya dengan proses yang ada atau bagian yang ada di ujung, yang ada di hilir. Bagaimana menservis pelanggan, tapi kita harus menariknya sampai kemudian ke bagian hulu, sampai ke bagian pemasok. Dan perbaikan kualitas harus dilakukan di setiap tahapan ini. Contoh yang lain lagi, ini proses internal, ya, misalkan dalam konteks penerimaan barang.
maka sebelum barang diterima, kita perlu memeriksa dokumen dari barang tersebut, mulai dari spesifikasi barang, ya, kemudian jumlahnya berapa. Ya. Kemudian kita juga periksa jumlahnya, kita cocokkan apakah jumlah itu sudah sesuai dengan antara di dokumen dengan yang kemudian dikirimkan. Kemudian kita lihat dan diperiksa juga spesifikasinya, apakah antara yang tertulis di dokumen dengan yang nyata juga cocok. Kemudian setelah itu, kita lihat, kita catat ya, kalau barang oke, barang akan masuk ke gudang. Ini salah satu juga proses internal bagaimana ketika barang datang, penanganan barang sebelum barang akhirnya dimasukkan ke dalam gudang. Kalau ada satu proses saja yang miss di situ, misalnya dokumennya ada, tapi kemudian kuantitasnya tidak diperiksa, maka kita punya potensi barang yang ada di gudang kita jumlahnya kurang. Ya, misalnya pemasok berbuat curang atau mungkin pemasok ada berbuat lalai sehingga jumlah barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang diminta. Atau misalnya kita tidak melakukan pemeriksaan terhadap kualitas. Dokumennya ada, tapi kita tidak cek satu-satu apakah spesifikasinya memenuhi yang ada di dokumen tadi ataukah tidak. Maka ini juga bisa bermasalah. Akhirnya barang-barang bahan baku misalnya atau bahan pendukung yang lain yang ada di gudang kita tidak memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Nah, poinnya adalah untuk bisa menghasilkan barang yang berkualitas, maka pemahaman terhadap sistem yang terdiri dari input, proses, dan output harus dilihat secara utuh. Karena barang yang berkualitas hanya mungkin bisa dihasilkan dari proses yang berkualitas, dari input yang juga berkualitas, yang itu punya rangkaian. Sehingga setiap titik harus kita identifikasi, ya, bahwa disitulah area perbaikan kualitas akan diperlukan. Kualitas adalah karakteristik baik yang sifatnya fisik maupun non fisik, terutama bila pada sektor jasa, ya, yang dapat membedakan satu produk dari produk lainnya. Yang membedakan apakah produk ini punya daya saing ataukah tidak. Untuk bisa memenuhi tentu saja persyaratan pelanggan. Kualitas merupakan satu kewajiban karena akan berdampak nantinya baik pada keselamatan konsumen, kesehatan, keamanan masyarakat umum, ya, terutama pada produk-produk pangan misalnya, dan juga kepuasan mereka pada akhirnya. Nah, Robert Russell melihat kualitas dari dua perspektif, yaitu perspektifnya produsen dan perspektifnya konsumen. Konsumen punya permintaan, punya preferensi, ya, punya keinginan terhadap barang atau terhadap produk yang dia butuhkan, sementara produsen juga punya persepsi terhadap kualitas sebuah produk. Barang apa yang dianggap oleh produsen berkualitas. Nah, produsen perlu memahami bagaimana konsumen melihat kualitas ini. Apa sesungguhnya yang paling dibutuhkan oleh konsumen? Betul, konsumen punya daftar keinginan yang panjang, tapi yang mana yang menjadi prioritas kebutuhan konsumen, ini yang perlu dipahami oleh produsen. Nah, sehingga disitulah akan ada titik temu bagaimana produsen bisa memahami keinginan konsumen dan bisa menerjemahkan, ya, kebutuhan konsumen tadi ke dalam spesifikasi teknis. Sehingga bisa mendeliver sebuah produk kepada konsumen sesuai dengan kualitas dan harga yang terjangkau atau harga yang memang cocok dengan konsumennya. Dengan kecepatan pengiriman yang juga cocok atau sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari konsumennya. Apa kemudian keuntungan dari manajemen kualitas? Sebetulnya kalau kita lihat ada dua sisi atau dua aspek. Kualitas yang baik bisa meningkatkan penjualan, logikanya adalah karena pelanggan merasa senang dengan produk kita, pelanggan puas dengan produk kita, maka pelanggan akan membeli lebih banyak. Atau pelanggan menjadi lebih loyal. Atau pelanggan bisa merekomendasikan perusahaan kita atau produk kita pada pelanggan yang lain. Sehingga penjualan kita meningkat. Tapi tidak hanya itu, sebetulnya di sisi yang lain,
kualitas yang baik juga bisa menurunkan biaya. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan. Biasanya barang yang berkualitas bukankah biayanya akan tambah naik? Ya. Konteks perbaikan kualitas bisa menurunkan biaya adalah karena dengan kita menjaga kualitas yang baik, maka produk kita variasinya bisa lebih rendah, bisa lebih terstandarisasi. Ya. Proses produksinya jadi bisa lebih produktif, jadi bisa lebih cepat. Ya. Barang yang kemudian berkualitas tidak membutuhkan rework atau pekerjaan ulang. Kalau barang kemudian tidak dikerjakan ulang, maka sumber daya yang dibutuhkan juga jadi lebih hemat sebetulnya. Barang yang berkualitas juga akan sangat tidak terlalu membutuhkan yang namanya biaya untuk garansi. Ya, karena apa? Kalau barangnya berkualitas, konsumen tidak akan mengembalikan barang ke kita, tidak akan komplain dan minta diganti dengan barang yang baru. Demikian juga barang yang berkualitas atau proses tadi yang berkualitas akan mengurangi reject. Ya, kalau reject maka barang itu nggak bisa dijual atau kalaupun dijual harganya akhirnya terdiskon atau jadi lebih murah. Poinnya adalah bukan saja pada barang yang berkualitas, tapi justru pada proses yang berkualitas tadi. Ya, justru pada sistem yang berkualitas tadi. Mulai dari rangkaian input, proses, hingga output-nya. Sampai kemudian delivery-nya ke pelanggan. Nah, ini yang menyebabkan mengapa proses yang berkualitas juga dapat menurunkan biaya. Sehingga dari dua aspek ini, maka bisa meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Kualitas sendiri dalam sejarahnya ada perkembangan ya. Ada konsep yang disebut dengan QC atau quality control, ada quality assurance, kemudian berkembang menjadi total quality control dan kemudian menjadi TQM atau total quality management. Quality control artinya pengendalian mutu atau upaya perusahaan untuk mendeteksi kecacatan produk sejak dini. Jadi yang dilakukan adalah mendeteksi kecacatan atau mendeteksi kesalahan. Ya, caranya biasanya dengan melakukan inspeksi atau kemudian sampling, memisahkan barang yang cacat dari barang yang tidak cacat. Upaya ini bagus untuk mencegah agar pelanggan tidak mendapatkan barang yang cacat. Tapi tentu saja upaya ini menjadi langkah yang pragmatis, ya, menjadi langkah yang terlambat. Karena kalau sudah ketahuan misalkan saja, oh ini kita sudah kumpulkan barang, ada 10% barang yang cacat, 90% bagus, 90% bisa ke pelanggan, bagaimana dengan 10% ini? 10% ini akhirnya tidak diloloskan ke pelanggan, ya sudah, akhirnya menjadi sampah. Atau kalaupun mau diolah lagi, maka harus ada rework, ada biaya pengerjaan ulang. Bagaimana kalau kemudian yang terjadi bukan 10%, tapi 20%, 30%? Ya, quality control sifatnya hanya mendeteksi saja. Ini kelemahannya. Sehingga 20% dari barang yang reject tadi, ya sudah, apa mau dikata, nasi sudah jadi bubur. Ya, tidak bisa kemudian, kalaupun harus diperbaiki lagi, harus ada biaya. Apa bedanya dengan quality assurance? Konsep quality assurance lebih advance lagi, yaitu penjaminan mutu. Tujuannya untuk apa? Mencegah agar kecacatan itu tidak terjadi sejak awal. Nah, sehingga dia sudah punya konsep, ya, bukan hanya untuk mendeteksi kesalahan, tapi juga untuk mencegah agar kesalahan tidak terjadi. Biasanya dari apa? Dicek mulai dari penerimaan bahan bakunya. Ya, dicek dari hulunya, bukan hanya sekedar hilir tadi, yaitu assurance, ya, melakukan penjaminan mutu. Kemudian konsep berkembang lagi menjadi TQC atau Total Quality Control. Ya, kenapa kemudian disebut dengan total? Karena bukan hanya sekedar yang dideteksi kesalahan, ya, atau kecacatannya di bagian ujung atau di bagian produk akhirnya, tapi mulai dari awal. Ya. Total Quality Control. Mulai dari prosesnya, mulai juga dari bahan bakunya. Ya. Nah, namun ternyata ini dinilai tidak memadai karena ternyata untuk bisa menghasilkan barang yang berkualitas tidak hanya cukup orang melihat dari bagian produksi, tapi juga ada bagian-bagian yang lain seperti halnya bagian marketing atau pemasaran, bagian SDM, ya, para karyawan tadi,
apakah karyawannya punya kualifikasi yang cocok, punya kompetensi yang memadai untuk bisa menghasilkan produk tersebut, dari bagian desain, dari bagian R&D, ya, dan lain-lain. Nah, sehingga memunculkan konsep berikutnya yang disebut dengan TQM, atau Total Quality Management. Jadi bukan hanya kontrolnya, tapi manajemen. Kontrol adalah bagian dari manajemen. Yang disebut dengan manajemen mulai dari POA, planning, organizing, actuating, hingga controllingnya. Sehingga total artinya melibatkan seluruh karyawan, melibatkan seluruh divisi, melibatkan seluruh departemen, dan juga melibatkan seluruh fungsi manajerial. Mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendaliannya. Nah, sehingga persoalan mutu dianggap bukan hanya sekedar persoalannya orang bagian produksi saja, tapi juga persoalan setiap orang, setiap divisi, setiap departemen. Oke. Nah, sehingga kita perlu memahami tadi siklus manajemen mutu, yaitu PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Ya. Ini sifatnya siklus karena sifatnya berulang-ulang. Kualitas itu sendiri merupakan fungsi dari UCDSM, Quality, Cost, Delivery, Safety, dan juga moral. Ya, artinya bukan hanya dari sisi barangnya yang bagus, ya, barangnya yang murah atau pengirimannya yang cepat, ya, tapi juga ada safety. Safety ini baik safety untuk konsumen maupun safety untuk employee, untuk para karyawan yang mengerjakan barang tadi. Termasuk juga moral karyawan, ya, motivasi karyawan ketika dia memproduksi. Nah, demikian juga biasanya manajemen kualitas memiliki jargon, ya, ada customer is the king, konsumen adalah raja. Ya, artinya setiap keinginan konsumen perlu kemudian kita layani. Tapi bagaimana kalau konsumennya beragam? Karena itulah sangat penting di awal untuk merumuskan siapa yang menjadi target customer kita. Siapa yang menjadi segmen yang akan kemudian kita layani. Dan yang kedua, kita memandang yang disebut dengan customer itu bukan hanya customer eksternal, siapa yang akan mengkonsumsi produk akhir kita, tapi the next process is your customer. Jadi, bagi bagian pembelian, maka bagian penanganan bahan adalah customer-nya. Ya. Bagi bagian penanganan barang, maka bagian produksi juga adalah customer-nya. Bagi bagian produksi, bagian packing atau packaging, pengemasan adalah customer-nya. Bagi bagian packaging, bagian pergudangan adalah customer-nya, dan seterusnya. Kalau kemudian setiap pihak di dalam rantai proses tadi di sebuah perusahaan berpikir bahwa the next process is my customer dan saya harus memuaskan customer saya, maka seluruh rangkaian proses dari hulu sampai hilir, mulai dari input sampai dengan output, kualitasnya akan terjaga. Konsep kualitas sangat beragam. Kita akan melihat dari sudut pandang dua industri, ya, secara umum, yaitu industri manufaktur dan industri jasa. Dalam konteks manufaktur, David Kervin mengatakan bahwa yang disebut dengan kualitas bisa terdiri dari beberapa dimensi atau aspek. Yang pertama, dilihat dari sisi performance-nya, yaitu kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu sendiri. Jadi kalau Anda misalnya menghasilkan handphone atau smartphone, tujuan dari handphone adalah untuk menelpon, untuk kontak ke orang. Maka performance-nya diukur dari, yang pertama adalah misalnya kejernihan suaranya seperti apa. Yang kedua, sampai sejauh mana dia bisa menangkap sinyal, ya, internet maupun sinyal telepon dengan baik. Itu menggambarkan performance dia. Kalau Anda memproduksi radio, maka performanya diukur dari kinerja radio tadi. Radio fungsinya untuk apa? Ya, bagaimana dia bisa, kepekaan dia untuk menangkap sinyal gelombang radio, kemudian kejernihan suara dia. Ya, daya tahan dia seperti apa. Yang kedua adalah fitur. Ya, fitur adalah ciri khas produk yang membedakan dari produk lain, yang merupakan karakteristik pelengkap.
dan mampu menimbulkan kesan yang baik bagi pelanggan. Ternyata nggak cukup memang kalau kita beli smartphone hanya dari performance-nya. Oh, telepon kalau sekarang suaranya sudah jernih, bagus ya. Tapi kemudian orang akan lihat juga pada fitur-fitur yang lain, fitur pelengkap. Misalnya bagaimana kameranya, apakah jernih ataukah enggak. Bagaimana dengan kualitas videonya. Apakah dia bisa menyimpan musik, menyimpan video ya dalam kapasitas yang besar ya. Kemudian fitur-fitur yang lain, bisa ngapain saja ya. Nah, ini yang kemudian merupakan fitur. Fitur biasanya fungsi-fungsi tambahan yang membedakan dia yang kemudian bisa menjadi kelebihan dia dari produk-produk lain. Yang ketiga adalah reliability. Reliable artinya konsistensi, kepercayaan pelanggan pada produk karena keandalannya. Jadi, apakah misalnya smartphone yang ada di tangan saya sekarang bisa saya gunakan dengan kualitas yang baik, kualitas suaranya masih tetap, kualitas gambarnya tetap, videonya tetap, kameranya tetap bagus, sampai berapa lama? Ya, sampai 2 tahun, sampai 3 tahun, semakin lama itu bisa bertahan, maka kita bisa katakan itu semakin reliable, semakin bisa diandalkan. Kemudian yang berikutnya adalah conformance atau kesesuaian. Misalnya kesesuaian produk dengan syarat atau ukuran tertentu. Ya, biasanya ada persyaratan-persyaratan yang ditetapkan secara teknis. Contoh, kita mengenal di Indonesia ada yang namanya SNI atau Standar Nasional Indonesia. Nah, setiap produk yang dihasilkan, misalnya saja helm, sepeda, atau kemudian produk-produk pangan, olahan, maka akan dilihat apakah itu memenuhi spesifikasi teknis atau syarat teknis yang ditetapkan ataukah tidak. Yang digunakan untuk apa? Menjamin kualitas produk atau keselamatan atau kemudian keamanan pangan. Ya, kalau produknya berupa pangan. Itu yang disebut dengan conformance. Kemudian durability. Durability ini adalah tingkat keawetan produk atau seberapa lama sih produk ini bisa bertahan, bisa digunakan. Ya, ini juga menjadi ukuran kalau dia berupa produk manufaktur. Kemudian ada yang namanya serviceability. Ya, ternyata meskipun dia produk manufaktur, barang, tapi keputusan pembelian seseorang di dalam membeli sebuah produk, bahkan produk yang paling manufaktur sekalipun, akan juga sangat ditentukan oleh unsur layanan yang diberikan. Sebagai contoh misalnya, kalau Anda dihadapkan pada pilihan mau membeli mobil, kira-kira merek mobil mana yang akan Anda pilih? Dalam mengambil keputusan, misalnya, katakan Anda mau ambil Toyota, mau ambil Daihatsu, atau misalnya BMW, atau kemudian mobil-mobil Korea, ya, seperti Kia dan lain-lain, konsumen tidak hanya memikirkan tentang, wah ini barangnya kualitasnya bagus, tapi dia akan pikirkan kalau sampai produk saya ini rusak atau terkendala, atau kemudian saya perlu servis, kemana saya harus mencari? Apakah kemudian service centernya tersedia di setiap kota? Apakah suku cadangnya mudah untuk mencarinya? Ya? Atau misalnya ada layanan-layanan tertentu, ya, seperti misalnya ganti oli setelah sekian kilometer, ya. Apakah kemudian ada layanan seperti itu yang memastikan misalnya saja oli atau pelumasnya kompatibel dengan mesin yang diproduksi. Nah, ini yang disebut dengan serviceability. Kemudian berikutnya adalah estetik atau keindahan, ya, karena dia barang bisa diraba, bisa dilihat, maka konsumen juga sering menggunakan aspek estetika sebagai ukuran kualitasnya. Dan yang berikutnya adalah persepsi. Persepsi ini adalah fanatisme konsumen akan merek suatu produk tertentu karena citra atau reputasi dari produk itu sendiri. Mungkin produknya nampak sederhana, mungkin produknya nampak simple, tapi elegan karena kemudian dia mengasosiasikan, ya, nama produk itu atau merek dari produk itu diasosiasikan dengan perusahaan yang kemudian menghasilkan produk tadi. Nah, sehingga ketika kita melihat misalnya mau beli sepatu, ya, kemudian begitu lihat ada logo, katakan saja Adidas atau Nike atau kemudian Fila, ya, orang kemudian mengasosiasikan, ya, sepatu tadi kepada perusahaan besar yang kualitasnya
bagus misalnya, reputasinya tinggi, mungkin diasosiasikan, oh ini atlet misalnya pesepak bola ini menggunakan sepatu ini, atau atlet ini menggunakan sepatu ini, ya. Itu yang disebut dengan persepsi. Jadi ketika melihat sebuah barang, contohnya tadi sepatu, dia tidak hanya sekedar membandingkan sepatu ini dengan sepatu yang lain, tapi dia akan lihat pada branding, pada merek, dan kemudian pikiran dia akan punya persepsi dan mengasosiasikan ya produk tadi dengan merek atau dengan perusahaan yang membuat. Nah, sehingga seringkali kita lihat sebetulnya ada banyak sepatu dengan katakan tipikal yang sama, model yang sama, ya, atau kalau kemudian kita lihat ini bahannya kelihatannya sama, tapi ketika yang satu mereknya katakan terkenal, ya, si konsumen akan terdorong untuk memilih barang atau produk dengan merek yang menurut dia dalam persepsi dia dinilai punya kualitas yang lebih baik. Nah, itu tadi pada industri manufaktur. Ada perbedaan aspek kualitas pada industri jasa. Ya, kalau kita lihat produk manufaktur, barangnya sifatnya nyata, bisa diraba, ya, bisa kemudian dilihat, bisa kemudian dipegang, sifatnya tangible, ya. Dan ketika konsumen mengkonsumsi barang tadi, maka dia tidak berinteraksi secara langsung sebetulnya dengan produsennya. Ketika kita minum air minum dalam kemasan misalnya, kita tidak melihat bagaimana para karyawan pabrik AMDK tadi membuat air minum ini, ya, bagaimana raut wajahnya, bagaimana keletihannya, kita nggak menyaksikan itu. Ya. Tapi sangat berbeda ketika kita bicara tentang kualitas di industri jasa, di mana waktu kita mengkonsumsi, ya, dengan waktu produsen memproduksi biasanya dilakukan pada waktu yang bersamaan. Ya, contohnya misalnya jasa dalam apa? Pendidikan, seperti yang sedang saya lakukan di sini. Ya, Anda kemudian mendapatkan layanan dari IPB di bidang pendidikan. Pada saat saya sedang memproduksi jasa, pada saat yang sama, Anda secara langsung mengkonsumsi jasa itu. Yang kedua yang membedakan adalah ada ikatan emosional, interaksi emosional yang terlihat secara langsung pada saat saya bicara, Anda mendengar, Anda bisa melihat ya bagaimana raut wajah, ya, mimik, intonasi ya dari produsennya, dalam hal ini dari dosen, ya, dari tenaga pendukung misalnya ke pendidikan yang lain. Ya. Nah, sehingga ada beberapa unsur yang membedakan. Di antaranya yang pertama adalah komunikasi. Nah, komunikasi menjadi sangat penting. Ini hubungan antara penerima jasa dengan si pemberi jasa. Ketika Anda datang ke dokter untuk menerima layanan kesehatan, komunikasi terjadi di situ. Komunikasi dokter yang kurang pas pada pasiennya bisa memberikan kesan yang kurang baik bagi pasien. Akhirnya pasien malas lagi untuk datang ke situ. Komunikasi di layanan pendidikan, komunikasi ketika Anda datang ke salon kecantikan misalnya, itu sangat penting. Yang kedua adalah kredibilitas, ya, yaitu kepercayaan pihak penerima jasa terhadap pemberi jasa. Apakah Anda punya trust, punya kepercayaan kepada pemberi jasa? Apakah kemudian trust itu dibangun karena kredibilitas yang sudah dibangun bertahun-tahun oleh si pemberi jasa ataukah tidak? Kemudian berikutnya adalah security atau keamanan terhadap jasa yang kemudian ditawarkan. Misalnya Anda dapat telepon dari sebuah bank untuk mendapatkan layanan tentang kartu kredit, memberikan layanan misalnya tentang e-banking, ya, atau mobile banking dan yang lain. Anda akan mungkin berpikir, oh apakah ini bank ini cukup bonafit? Apakah bank ini kemudian cukup memberikan jaminan keamanan? Ya, apakah saya merasa secure kalau saya mempercayakan uang saya taruh di bank tersebut atau kan? Kemudian berikutnya adalah knowing the customer, yaitu pemberi jasa harus benar-benar memahami karakteristik dari konsumennya. Kenapa? Karena pelanggannya itu akan dilayani secara spesial, secara khusus. Interaksi dengan pelanggan akan sangat tinggi. Ya, jauh lebih tinggi dibanding sekedar Anda memproduksi barang saja. Ya, di jasa ini interaksinya sangat tinggi. Kemudian
Meskipun jasa itu sifatnya intangible, tapi akan ada ukuran-ukuran tangible yang bisa dijadikan sebagai acuan ya, dalam layanan kepada pelanggan. Jadi memang meskipun intangible, tapi perlu ada standarnya. Contoh misalnya, kalau Anda datang ke sebuah hotel, hotel itu menawarkan kenyamanan, kebersihan, keindahan misalnya, ya. Maka kebersihan, keindahan, kenyamanan itu sebetulnya intangible, ya. Tapi sifatnya rasa. Tapi konsumen, ya, itu perlu sesuatu yang tangible, sesuatu yang mewakili, yang bisa distandarisasi. Sehingga, oke, meskipun keindahan itu sifatnya intangible, tapi apa aspek tangible yang bisa mendukung keindahan? Misalnya desain interiornya, desain eksteriornya. Kenyamanan itu intangible, tapi apa aspek tangible yang bisa membuat nyaman? Mungkin karyawannya di situ. Mungkin pemandangan yang ada di situ, ya. Tata letaknya, ya, dibuat senyaman mungkin. Kebersihan sifatnya intangible, tapi tentu ada yang sifatnya tangible, yaitu apa? Standar kebersihan tadi, ada kotoran, ada tempat sampah misalnya, ya. Ada alat-alat, ya, yang diperlukan untuk mendukung kebersihan tadi, itu yang kemudian disediakan. Karyawan yang menangani kebersihan tadi dalam 24 jam misalnya, ya, yang siap melayani, itu aspek tangible-nya. Kemudian berikutnya adalah reliability, yaitu konsistensi tentu saja pada pemberi jasa. Ya, konsistensi pemberi jasa terhadap kebutuhan penerima jasa. Kalau Anda datang ke sebuah kafe atau sebuah hotel, hari ini Anda merasa senang, hari ini merasa, oh, kafenya bersih sekali, nyaman sekali, tapi 1 minggu kemudian Anda datang dan situasinya agak berubah, maka ini mungkin menjadi satu pelajaran bagi konsumen, wah kayaknya kafe ini nggak konsisten dalam memberikan jasa. Ya, akhirnya dia akan kapok, nggak datang lagi ke situ. Reliability menjadi penting. Kemudian responsiveness, ya, tanggapan penerima jasa terhadap kebutuhan dan harapan penerima jasa. Seberapa responsif, seberapa cepat. Kalau misalnya kita punya keluhan, punya masalah, kita sampaikan, apakah keluhan kita segera ditangani atau enggak. Itu yang disebut dengan responsiveness. Kemudian kompetensi. Kompetensi ini kemampuan atau keterampilan dari pemberi jasa yang dibutuhkan untuk memberikan layanan jasanya. Kompetensi atau keahliannya seperti apa. Anda datang ke tukang cukur, misalnya untuk potong rambut, maka biasanya yang akan Anda cari adalah mana sih tukang cukur yang benar-benar kompeten, yang ahli. Ya. Anda datang juga memilih perguruan tinggi, Anda akan lihat, ya, bukan hanya dari sisi bangunan ya dan lain-lain, tapi dari sisi dosennya, ya, dari sisi kemudian orang-orang yang ada di situ. Apakah kompeten nggak untuk memberikan layanan. Mau cari kursus bahasa Inggris, biasanya orang akan dipikirkan pertama adalah gurunya kompeten nggak untuk ngajarin saya bahasa Inggris. Ya. Kemudian berikutnya adalah akses. Akses ini kemudahan pemberi jasa untuk dihubungi oleh pihak pelanggan atau penerima jasa. Gampang nggak diaksesnya? Ya. Bisa lokasi, bisa sifatnya nomor kontak, ya. Tapi intinya apakah orang itu mudah mengakses? Dan yang terakhir adalah courtesy, yaitu kesopanan, respect, ya, kesamaan dalam hubungan personil antara pemberi jasa dengan penerima jasa. Nah, kalau kita lihat secara sepintas tadi secara umum, maka kriteria di dalam industri jasa ini jauh lebih detail, lebih banyak, ya, dibanding dengan dalam industri manufaktur. Itu menggambarkan tentang kompleksnya bagaimana pengendalian mutu di sektor jasa. Sampai di sini dulu diskusi kita untuk topik pendekatan input, proses, dan output. Terima kasih.